Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Febrianti dari kelas Manajemen 19H. Di sini saya akan mempresentasikan terkait unsur-unsur pariwisata. Adapun beberapa unsur dalam industri wisata pada saat ini, yaitu yang pertama ada Biro Perjalanan. Biro Perjalanan di sini merupakan badan usaha di mana melayani proses perjalanan pariwisata dari awal pemberangkatan sampai akhir perpulangan, sehingga wisatawan akan mendapat pelayanan dan kenyamanan selama perjalanan pariwisata. Lalu yang kedua ada akomodasi. Akomodasi di sini yaitu merupakan tempat untuk tinggal sementara atau lebih sering disebut tempat menginap. Banyak sekali pilihan menginap saat melakukan perjalanan wisata pada saat ini, misalnya seperti hotel, seperti villa, dan lain sebagainya. Saat ini semakin berkembangnya tempat untuk menginap, terutama dalam segi fasilitas dan berbagai macam kebutuhan seperti makanan dan minuman, fasilitas olahraga, fasilitas ruang tamu, fasilitas jamu-jamuan, dan lain sebagainya. Karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi pada saat ini, maka kebutuhan para wisatawan pun semakin banyak dan berkembang, sehingga harus disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi. Lalu yang ketiga ada transportasi. Transportasi di sini merupakan industri pada pariwisata yang menyediakan jasa angkutan. Jasa angkutan transportasi ini mulai dari angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan darat. Pengelolaan jasa angkutan ini banyak sekali, mulai dari dikelola oleh pihak swasta sampai dikelola oleh pihak pemerintah. Jasa ini sangatlah berpengaruh bagi bidang pariwisata karena dapat mempermudah untuk mencapai tempat tujuan wisata. Saat ini banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan oleh para pengelola, terutama dengan harga yang terjangkau. Lalu yang keempat ada jasa boga dan restoran. Jasa boga dan restoran ini merupakan fasilitas dalam bidang makanan dan minuman ketika berpariwisata. Saat ini industri jasa boga dan restoran dalam pariwisata sangatlah menguntungkan, karena dalam setiap wisatawan pastinya selalu membutuhkan makanan dan minuman. Karena itu bahan pangan mereka saat berwisata, sehingga mereka membelinya serta ingin mencoba berbagai jenis makanan maupun minuman yang ada di daerah wisata tersebut. Dan makanan dan minuman ini sering dijadikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Lalu ada yang kelima yaitu money changer atau yang disebut tempat penukaran uang. Tempat penukaran uang di sini yaitu untuk menukarkan mata uang asing pada saat ini yang semakin berkembang. Penukaran mata uang asing di sini tidak hanya dilakukan di bank saja, tapi banyak sekali perusahaan yang terbesar di tempat tertentu, terutama di kota-kota besar, dan menyediakan penukaran mata uang asing. Berhubung para wisatawan tidak dari dalam negeri saja atau mungkin berbeda-beda wilayah, jadi pasti mereka membutuhkan tempat penukaran uang tersebut karena supaya lebih memudahkan mereka untuk berbelanja. Lalu ada atraksi wisata. Atraksi wisata di sini merupakan pertunjukan yang diadakan di tempat-tempat wisata. Pertunjukan tersebut misalnya seperti tarian, musik, dan lain-lain. Pertunjukan dapat dilakukan secara tradisional maupun secara modern melalui industri
industri atraksi wisata ini, maka dapat meningkatkan keunggulan daerah wisata setempat sehingga dikenal oleh banyak orang. Sebagai contoh, dulu saya pernah bermain ke Jogja, ke wilayah Jogja, dan dulu ada acara festival. Kebetulan ada acara festival, lalu ada pertunjukan seni tari di daerah tersebut. Mungkin itu yang menjadi atraksi dalam berwisata. Lalu yang terakhir ada oleh-oleh atau cenderamata. Industri cenderamata sangatlah menjanjikan di daerah tempat wisata tersebut, karena setiap orang yang berwisata umumnya selalu membeli cenderamata untuk dibawa pulang ke rumah. Cenderamata ini umumnya berupa kerajinan ataupun semua bahan yang dibuat oleh warga setempat yang menjadi khas dari wilayah tersebut. Mungkin oleh-oleh dan cenderamata tidaklah jauh beda, akan tetapi menurut saya sendiri kalau cenderamata itu lebih ke barang, kerajinan, bahan tangan yang dibuat oleh penduduk sendiri, lalu yang dipasarkan di berbagai tempat wisata. Sedangkan kalau oleh-oleh itu merupakan bahan atau makanan dan minuman yang dipasarkan di tempat wisata tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah pariwisata saat ini terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar penerimaan devisa negara, memperluas dan meratakan lapangan kerja, mendorong dan membangun, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkarya kebudayaan nasional dan tetap mempertahankan kepribadian bangsa. Demi terpilihnya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar bangsa, menumpuk cinta tanah air, serta mempertahankan fungsi dan mengagungkan. Selain itu, kualitas lingkungan merupakan hak integritas dan industri wisata. Bagi pengembangan dan penganggaran kegiatan wisata, kualitas lingkungan harus mendapat perhatian utama. Kualitas lingkungan merupakan bagian integral dan suguhan-suguhan alamiah. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.